Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini, kami akan membagikan pengalaman melakukan pengujian tes konsumsi BBM untuk mobil Mitsubishi Xpander Facelift yang tipe otomatis model CVT terbaru tahun 2021. Nah, di sini ada banyak konsumen yang penasaran, kira-kira untuk transmisi terbaru dari mobil Mitsubishi Xpander yang menggunakan teknologi CVT ini seberapa iritkah untuk konsumsi bahan bakarnya? Untuk membuktikannya, di sini kami melakukan pengujian tes konsumsi bahan bakar dari dealer kami di Kartosuro menuju ke Provinsi Yogyakarta. Pengujian ini kami lakukan pada hari Jumat malam atau malam Sabtu, di mana kondisi jalanan Solo Jogja biasanya lumayan padat. Nah, kira-kira untuk pengujiannya dapat hasil berapa kilometer per liter? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Xpander. Hari ini rencananya kami akan melakukan pengujian mobil Mitsubishi Xpander Facelift yang tipe otomatis model CVT. Ini merupakan teknologi terbaru yang digunakan pada mobil Xpander Matic, karena sebelumnya untuk Xpander menggunakan transmisi Matic model konven. Rencananya kami akan melakukan pengujian dari dealer kami di Kartosuro menuju ke Provinsi Yogyakarta. Di sini kita mulai odometernya dari 13 km. Kemudian kita lihat juga untuk konsumsi kilometer per liternya, kita cek untuk indikatornya. Nah, ini ketika indikatornya sudah masuk ke sebentar. Nah, ini sudah kilometer per liter. Selanjutnya tinggal kita reset menjadi 0 kembali. Sekarang indikatornya sudah berubah menjadi 0. Berikutnya kita atur untuk AC. Nah, di sini untuk AC-nya kita nyalakan terlebih dahulu. Untuk suhunya kita setel di 4 baris. Oh iya, kita kembali ke 4 baris dulu. Kemudian untuk kecepatan kipas kita setel di 2. Kita sesuaikan dulu supaya tidak terlalu dingin. Kita setel standar saja. Untuk kipasnya 2, suhunya 3. Setelah semuanya siap, bismillah kita mulai perjalanannya. Sebagai informasi, untuk penggunaan transmisi Matic jenis konven dengan transmisi jenis CVT sebenarnya kurang lebih sama persis. Di sini kita akan meluncur dari dealer kami di Kartosuro sekitar jam 4 sore. Saat meluncur pertama kali dari dealer, nah di sini untuk angka konsumsi bahan bakarnya masih cukup kecil, hanya 5 km per liter. Kemudian lanjut lagi ke pertigaan Kartosuro. Nah, saya pertigaan Kartosuro ini konsumsi bahan bakarnya sudah mulai lebih efisien. Kalau tadi cuma angka 5, sekarang rata-ratanya di 8,1 km per liter. Dari pertigaan ini kami belok ke kiri untuk kemudian melanjutkan memasuki wilayah Klaten. Memasuki daerah Kopassus Kartosuro, di sini angkanya meningkat lagi. Tadi 8,1, sekarang sudah mulai naik lagi ke 9,8 km per liter. Jadi semakin lancar kondisi jalanannya, maka biasanya untuk konsumsi bahan bakarnya juga semakin irit. Ini agak sedikit macet karena ada polisi tidur di bagian depan Kopassus Kartosuro. Memasuki wilayah sawit, di sini kondisi jalanannya mulai lancar lagi. Jadi untuk konsumsi bahan bakarnya semakin irit. Tadi 9,8, sekarang di angka 11,3 km per liter. Untuk wilayah sawit ini kebetulan kondisi jalanannya sangat lancar. Sehingga seperti yang kami sebutkan tadi, semakin lancar kondisi jalanannya, maka semakin irit pula konsumsi bahan bakarnya. Saat ini kita memasuki daerah Klewer. Nah, ini untuk suhunya mulai dingin. Kita coba turunkan lagi untuk suhunya. Jadi sekarang kombinasinya 2 kipas, 2 suhu. Kalau untuk angka konsumsi bahan bakar memasuki wilayah Klewer ini stabil di angka 11, sekarang 11,4, agak naik sedikit. Kita lanjutkan perjalanan lagi. Memasuki wilayah perbatasan antara Klaten dan Boyolali. Di sini untuk konsumsi bahan bakarnya mengalami peningkatan lagi. Sekarang mencapai di angka 13,2 km per liter. Karena kondisi jalanannya, kalau di tempat kami saat ini kondisinya sangat lancar. Memasuki wilayah Delanggu, saat ini kondisi jalanannya masih tetap lancar, tidak ada hambatan. Nah, ini untuk konsumsi bahan bakarnya juga semakin meningkat. Sekarang mencapai di angka 14,3 km per liter. Untuk mode berkendara saya juga stabil di angka 50 km per jam. Memasuki wilayah Penggung, meskipun ini kondisi jalanannya cukup ramai, tetapi untuk kondisinya masih tetap lancar. Ini untuk angka konsumsi bahan bakarnya menjadi lebih irit lagi sampai 15,7 km per liter. Memasuki wilayah Klaten Kota, ini kondisi jalanannya masih tetap lancar meskipun padat merayap. Nah, ini untuk angka konsumsi bahan bakarnya meningkat di angka 15,9 km per liter, jadi sekarang lebih irit. Biasanya memasuki wilayah Klaten ini jalurnya mulai padat karena ini memasuki weekend. Tadi dari perbatasan menuju ke Masjid Agung kondisi jalanannya agak macet, jadi ini untuk konsumsinya rata-ratanya agak turun, sekarang jadi di angka 15,6 km per liter.
Perkiraan sampai Klaten Kota rata-rata konsumsinya akan menurun karena di sini banyak lampu merah sehingga cukup macet. Sesuai prediksi awal, tadi di sepanjang jalan Klaten Kota di sini banyak lampu merah sehingga kondisinya cukup merayap. Nah, ini berpengaruh pada konsumsi bahan bakar. Ini untuk rata-ratanya turun lagi, sekarang di angka 15,4 km per liter. Tapi ini sebenarnya masih terbilang cukup irit dengan kondisi jalanannya cukup ramai. Sekarang keluar dari wilayah Klaten Kota. Nah, di sini untuk konsumsi bahan bakarnya masih tetap sama di angka 15,4 km per liter. Tadi ada beberapa titik lampu merah yang kemacetannya cukup panjang, jadi berpengaruh pada konsumsi BBM. Bagi yang penasaran dengan rasa berkendara, bagi saya pribadi sebenarnya untuk feel-nya kurang lebih sama antara mobil Matic dengan transmisi Matic Convent dengan mobil Matic dengan transmisi CVT. Nah, di sini untuk konsumsi bahan bakarnya masih tetap sama di angka 15,4 km per liter. Tapi ini berhubung kondisinya hujan cukup deras, jadi kondisinya cukup dingin. Kita turunkan AC-nya sekali lagi, kipasnya juga kita turunkan, jadi sekarang 1:1. Karena ini kalau dipaksakan 2:2 ini bisa kembung. Sekarang kita memasuki wilayah Jogonalan. Nah, ini untuk kondisi jalanannya sekarang lancar sekali. Ini untuk konsumsi bahan bakarnya bahkan bisa mencapai di angka 16 km per liter. Untuk kondisi jalanannya juga sudah mulai gelap. Ini kalau sekarang memasuki jam 5 sore. Lanjut lagi, sekarang kita memasuki wilayah Prambanan, perbatasan antara Klaten dan Jogja. Sekarang untuk konsumsi bahan bakarnya juga agak meningkat. Jadi rata-ratanya naik ke 16,1 km per liter. Karena kondisi jalanannya sangat lengang, jadi ini untuk konsumsi bahan bakarnya bisa menjadi lebih irit. Masuk ke wilayah Jogja. Nah, ini untuk kondisi jalanannya sudah mulai padat, tetapi tetap lancar. Jadi untuk konsumsi bahan bakarnya rata-ratanya tetap naik di angka 16,3 km per liter. Nah, ini kondisi jalan Solo Jogja kalau memasuki weekend sama-sama ramai. Dari Solo ke Jogja ramai, dari Jogja ke Solo juga sama-sama ramai. Masuki wilayah Kalasan menuju ke wilayah bandara. Ini sekarang untuk kondisi jalanannya juga cukup lengang. Nah, di sini kalau saya berkendaranya secara standar, jadi kecepatannya antara 50 sampai 60 km per jam. Dan sekarang untuk konsumsi bahan bakarnya rata-ratanya semakin naik, sekarang di angka 16,4 km per liter. Kita lanjutkan lagi untuk perjalanannya. Sekarang masuki wilayah bandara. Nah, ini kondisi jalanan sudah mulai padat, tetapi untuk konsumsi bahan bakarnya di sini masih tetap sama. Ini angkanya tetap di angka 16,3 km per liter, agak turun sedikit. Tapi kalau saya perhatikan dari tadi angkanya berkisar antara 16,4 sampai 16,3 km per liter. Kalau mode berkendaranya saya tetap menggunakan mode berkendara normal, jadi kecepatan di angka 50 sampai 60 km per jam, tidak terlalu pelan tapi juga tidak terlalu ngebut. Kemudian untuk takometernya di sini kami jaga berkisar di angka 1500 sampai maksimal 2000 rpm sehingga konsumsi bahan bakarnya bisa tetap irit. Kalau terasa di sini perjalanannya sudah memakan waktu hampir 2 jam. Nah, sekarang kita memasuki wilayah Ring Road. Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam, di sini untuk angka kilometer per liternya masih tetap stabil, ini tetap di angka 16,3 km per liter. Jadi di sini kalau boleh saya menyimpulkan, untuk mobil Mitsubishi Expander yang tipe facelift dengan transmisi Matic CVT terbaru ini, sebenarnya untuk konsumsi bahan bakarnya kurang lebih hampir sama dengan mobil Mitsubishi Expander dengan transmisi Matic biasa. Ini kembali lagi tergantung dari bagaimana cara kita berkendara. Untuk hasil pengujian kami dari dealer kami di Kartosuro menuju ke wilayah Yogyakarta, konsumsi bahan bakarnya di angka 16,3 km per liter. Ini dengan catatan kondisi jalanannya tetap ramai, jadi untuk mode berkendaranya mode berkendara normal, tidak terlalu pelan tapi juga tidak terlalu ngebut. Barangkali ini juga bisa menjadi gambaran, terutama bagi Anda yang terbiasa menggunakan mobil dengan keluarga. Karena biasanya kalau mengemudi bersama keluarga, kecepatannya rata-rata di angka 50 sampai 60 km per jam. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk tes konsumsi bahan bakar mobil Mitsubishi Expander facelift dengan transmisi Matic model CVT terbaru tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Expander, silakan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081 228 447 856. Atau bisa juga kunjungi dan follow akun Instagram kami di @niammitsubishi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini, semoga ada manfaatnya. Sekian, jangan lupa ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.